Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari bawa hati kita kepada Tuhan, bawa kerinduan kita kepada Tuhan, sebab Tuhan akan menjamah kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada sore hari ini Bapa, atas kebaikan Kau Tuhan dalam kehidupan kami. Sepanjang hari ini Tuhan dalam kehidupan kami, kami boleh ada Tuhan sampai detik ini itu karena kebaikan Kau Tuhan. Dan sekarang Bapa, kami akan memuji, mengucap syukur, memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan biarkan Kau menjamah kehidupan kami Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kemurahan-Mu Tuhan. Kami siap memuji dan memuliakan nama Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, sebab tangan-Mu Tuhan menopang kehidupan kami, menolong kehidupan kami selalu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak. Amin. Sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya, 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 tangannya. Oh, oh. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Amin. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya, 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 oh tangannya, tangannya. Oh, oh. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Oh tangan-Mu Bapa, tangannya. Oh, oh. Tangannya. Oh, oh. Sebab Tuhan menopang tangannya. Amin. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Semua katakan tangannya. Oh tangannya, tangannya, tangan-Mu Bapa. Sebab Tuhan menopang tangannya. Amin Tuhan. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Amin. Sebab Tuhan menopang tangannya. Oh, haleluya. Alangkah indahnya Tuhan kalau kami hidup bersama-sama dengan Engkau. Amin.
Kami siap memuji Tuhan lebih lagi. Mari saudara, katakan pujian ini dengan lebih sungguh lagi. Amin. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Oh, oh. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Oh, Yesusku dahsyat, tak terpenuh kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Amin. Alangkah indahnya, alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Oh, alangkah indahnya bersamamu Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat, ku tak ragu padamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Amin. Yesusku dahsyat, ku penuh kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat. Amin. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Amin. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Amin. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Oh, oh. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau besar, Engkau ajaib Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Engkau ajaib Tuhan. Kami kagum Tuhan akan rancangan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tak akan pernah ragu Tuhan akan pekerjaan-Mu, akan zaman-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kami tak ragu Tuhan akan Engkau Bapa. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku Tuhan. Amin. Ku
dan percaya. Kau tuntun langkahku, Yesus kaulah Raja. Amin. Berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan tercurah. Amin. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Dengan-Mu Tuhan, amin. Ku tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Amin. Oh, oh, oh. Selamanya. Amin. Selamanya. Engkau baik Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Engkau satu-satunya pengharapan kami. Engkau satu-satunya Tuhan perlindungan kami. Satu-satunya Engkau yang kami andalkan Tuhan di dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang setia. Waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Ya Bapa, amin. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Oh, Engkau Tuhan sandaranku, dan kami hanya berharap kepada Engkau Tuhan, berharap padamu. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya.
satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku, satu-satunya. Engkau yang kami andalkan, ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia. Amin. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan, Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan kami Tuhan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya Engkau Tuhan. Oh, Engkau yang kami andalkan Tuhan. Ku percaya Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Katakan satu-satunya. Bapa, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Amin Tuhan, satu-satunya. Oh, Engkau yang kami andalkan Tuhan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh kehidupan kami Bapa, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati kami. Amin. Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Oh, Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkaulah pengharapan kami Tuhan, Engkaulah pengharapan satu-satunya. Meskipun dunia berkata tidak, tapi atas kehendak-Mu semuanya jadi. Mujizat terjadi, lawatan Tuhan terjadi.
Yesus. Biar jamahan-Mu nyata Tuhan hari ini Tuhan. Saat ini Roh Kudus, oh pengharapan kami hanya padamu, pengharapan kami hanya kepadamu Tuhan. Engkau yang kami andalkan, meskipun di dunia ini Tuhan tidak ada jalan, namun Engkau memberikan jalan keluar Tuhan. Kami hanya berharap kepada Engkau ya Yesusku. Haleluya. Engkaulah pengharapan kami, Engkaulah pengharapan kami satu-satunya Yesus Tuhan. Kami rindu Engkau Roh Kudus, lawatlah setiap kami, sembuhkan setiap kami Tuhan. Curahkan sukacita-Mu, damai sejahtera-Mu Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu Tuhan, di bumi seperti di surga, di bumi seperti di surga. Oh lawatlah kami Tuhan. Hanya Kau jawaban kami, hanya Kau Tuhan, tempat perteduhan kami, jawaban setiap doa-doa kami. Kami rindu Engkau Tuhan, melawat setiap kami Tuhan. Haleluya. Engkaulah satu-satunya pengharapan kami. Kami rindu Tuhan. Kami rindu bukan hanya menyanyikan dengan bibir kami. Biarkan Tuhan kami menyanyikan lagu ini dengan hati kami, dengan iman kami Tuhan, bahwa hanya satu-satunya Tuhan, pengharapan kami hanya kepadamu Bapa. Satu-satunya yang kami andalkan di dalam kehidupan kami saat ini Tuhan. Kami rindu Tuhan menaikkan pujian ini dengan lebih sungguh lagi, dengan lebih sungguh lagi Tuhan. Dengan iman kami nyatakan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kembali sore hari ini Tuhan, kami datang dalam hadirat-Mu, karena kami rindu untuk sore hari ini kembali kami boleh menyenangkan hati Tuhan dengan pujian, penyembahan yang sudah kami naikkan di hadapan Tuhan. Kami sedang membangun tahta hadirat Tuhan,
Dan sesuai dengan janji firman-Mu bahwa setiap kali kami datang dengan segala kerendahan hati, dengan kerinduan yang dalam, pada waktu kami muji menyembah Tuhan, maka tahta itu terbangun. Dan pada waktu tahta itu terbangun sesuai dengan janji firman Tuhan bahwa Engkau hadir dan Engkau bertahta dan Engkau siap melawat setiap kami umat-Mu dimanapun kami berada sore hari ini. Kami dengan segala kerinduan Tuhan, yang sedang ada di rumah, yang lagi santai, yang mungkin juga Tuhan kami ada di ranjang dalam keadaan sakit ataupun dalam perjalanan, tapi kami sungguh-sungguh rindu untuk mengalami hadirat Tuhan dan dikuatkan kembali lewat kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu pada saat sore hari ini setelah kami memuji menyembah Tuhan, kini saatnya Tuhan kami rindu untuk mendengar isi hati-Mu. Biarlah kami boleh dikuatkan kembali. Kami boleh Tuhan iman percaya kami boleh dibangkitkan. Kalau hari-hari ini kami sedang dalam keadaan tertekan, kami sedang dalam keadaan yang sulit Tuhan. Mungkin kami sudah mulai kadar iman percaya kami mulai berkurang. Kadar cinta kami kepada Tuhan mulai berkurang oleh karena tekanan yang ada. Biarlah lewat kebenaran firman-Mu sore hari ini kembali kami dibangkitkan, gairah kami dibangkitkan, cinta kami dibangkitkan, iman percaya kami dibangkitkan, semangat kami dibangkitkan Tuhan. Dan biarlah lewat pengajaran firman-Mu sore hari ini, kembali kami boleh dimampukan untuk menghadapi kehidupan yang ada, sampai betul-betul kami keluar sebagai seorang pemenang, dan kami boleh mendapati pengalaman-pengalaman yang baru dalam setiap kehidupan kami, supaya Tuhan nantinya kami boleh menguatkan orang-orang yang juga mengalami seperti yang kami alami di dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu, urapilah setiap kami umat Tuhan yang ada, dan terlebih hamba-Mu yang berdiri saat ini. Pakailah hamba-Mu untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan, sembunyikan di belakang salib-Mu, dan biarlah kiranya pengurapan Allah yang baru, roh hikmat dan wahyu yang turun. Setiap perkataan yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu adalah perkataan Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Shalom, selamat sore buat setiap kita sore hari ini. Ya, dimanapun Bapak Ibu semua berada saat ini. Seperti saya katakan tadi dalam doa, mungkin kita sedang di rumah lagi santai, atau mungkin sedang mengerjakan tugas pekerjaan bagi anak-anak pelajar, lagi mengerjakan PR, atau sedang dalam perjalanan, atau mungkin bahkan ada di antara kita yang sedang dalam keadaan kurang enak badan, sakit. Tetapi percayalah, kerinduan hati saudara diperhitungkan oleh Tuhan. Sepanjang engkau datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati, dengan kerinduan dan gairah, saya percaya tidak pernah apa yang kita lakukan itu sia-sia. Pasti ujung-ujungnya kita akan mendapatkan sesuatu yang boleh menguatkan setiap kita. Dan sore hari ini kembali kita mau sama-sama belajar Bapak Ibu, termasuk saya yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan kebenaran ini. Biar kita juga mau sama-sama belajar untuk kita boleh mempraktekkan setiap kebenaran firman Tuhan, supaya benar-benar firman itu menjadi rema dalam setiap kehidupan kita. Kondisi keadaan apapun yang sedang kita alami dalam hidup ini, kita akan tetap mengalami kekuatan yang daripada Tuhan. Dan sore hari ini kembali, ya, saya kok dipesani Tuhan untuk menyampaikan tentang kondisi keadaan yang hari-hari ini ada banyak orang mengalami Bapak Ibu. Ya, judul perikop renungan kita sore hari ini, tetap kuat dalam tekanan kesulitan. Ya. Kalau ini menjadi sebuah rema dalam setiap kehidupan kita, maka apapun tekanan-tekanan yang Tuhan izinkan terjadi, kesulitan demi kesulitan yang Tuhan izinkan terjadi di segala lini kehidupan ini, kalau kita tetap kuat, maka kita akan menjadi orang-orang yang akan menyelesaikan setiap kondisi keadaan yang ada, dan kita menjadi orang-orang yang berkemenangan. Kalau Tuhan memberikan tema khotbah sore hari ini seperti ini, berarti ada banyak orang-orang yang di dalam kehidupan mereka pada waktu ada tekanan, ada kesulitan yang datang dalam hidup mereka, mereka tidak kuat, bahkan mereka berguguran, iman mereka rontok Bapak Ibu. Oleh sebab itu sore hari ini, kalau kita semua masih mendengarkan firman Tuhan ini, kita mau belajar bersama-sama untuk kita mempraktekkan berjaga-jaga dalam hidup ini, supaya kalau Tuhan izinkan apapun yang terjadi dalam hidup ini, tekanan-tekanan, kesulitan yang ada, kita akan tetap kuat. Bapak Ibu, ya tadi saya sempat mencari tahu bahwa batu yang paling murah yang ada dijual di dunia ini itu adalah arang. Ya. Tapi batu yang paling mahal yang ada di dunia ini namanya berlian. Kalau saya cari tahu bahan bakunya itu sama, yaitu dari karbon. Ya. Tetapi prosesnya yang berbeda. Kalau arang itu ada di permukaan, dan proses dan tekanannya itu tidak terlalu keras dibandingkan dengan berlian. Kalau berlian boleh ada
dan dinikmati oleh banyak orang menjadi sebuah batu permata yang sangat bernilai. Pasti semua orang menyukainya karena ini merupakan status sosial juga. Kalau seseorang pakai berlian apalagi keratnya itu besar ya kan, timbangannya besar, itu pasti ada sebuah kebanggaan tersendiri. Dan secara nilai kalau dirupiahkan itu sangat bernilai Bapak Ibu. Tapi kita melihat kok bisa dari bahan yang sama yaitu karbon tadi itu tapi bisa tercipta sesuatu yang berbeda. Kalau kita belajar bersama-sama, Bapak Ibu nanti di rumah bisa cari di Google atau di AI berkaitan bagaimana proses terbentuknya berlian dan bagaimana proses terbentuknya arang. Ya, yang membuat jadi perbedaan itu yang pertama dari sisi tekanan. Ya. Karena menurut informasi AI bahwa berlian itu ada di kedalaman bumi yang sangat dalam Bapak Ibu. Jadi secara tekanan, ya kalau kita melihat ada tumpukan tanah, batu dan sebagainya, itu karbon ini betul-betul mengalami tekanan yang sangat kuat. Ya. Tetapi arang tidak. Dan yang kedua dari segi panas, ya, yang dialami oleh karbon yang sehingga terbentuk berlian itu panasnya begitu kuat. Dan yang ketiga dari segi waktu, ya jadi berlian itu tercipta tidak ujuk-ujuk, tidak cuma 1-2 tahun, 10 tahun, 100 tahun, bisa ribuan tahun, baru terbentuklah yang namanya berlian Bapak Ibu. Dan pada waktu sore hari ini kita mau belajar, kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, tekanan, kesulitan itu boleh datang bertubi-tubi. Tetapi yang menjadi perbedaan antara kita dengan orang-orang yang mengalami kegagalan dan gugur di tengah jalan itu, yaitu tadi respon hati kita. Kita ini punya respon hati yang benar atau yang salah. Kalau kita punya respon hati yang salah, berarti kita punya mental arang. Tapi kalau kita punya respon hati yang benar di hadapan Tuhan pada waktu kesulitan dan tekanan hidup itu ada, maka kita punya mental berlian Bapak Ibu. Pertanyaannya gampang. Bapak Ibu kepingin berharga, bernilai, atau cuman asal-asalan? Itu bergantung pada waktu ada tekanan dalam setiap kehidupan kita. Bagaimana kita berespon. Karena kalau kita berespon salah, maka ujung-ujungnya akhirnya kita akan mengalami kehancuran. Tetapi kalau kita responnya benar, maka kita akan menjadi pribadi yang begitu dihargai oleh Allah dan dihargai oleh manusia. Bapak Ibu, kita harus percaya bahwa hari-hari ini kita sedang hidup di zaman yang akhir. Kalau Bapak Ibu buka di dalam 2 Timotius pasalnya yang ketiga, ayat yang pertama dikatakan di sana bahwa ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kita tidak perlu munafik. Hari-hari ini kita seringkali mendengar, melihat, atau mungkin kita membaca bahwa ada banyak orang-orang yang hari ini bahasa kerennya itu sambat tentang situasi kondisi keadaan dunia. Ya, sebab apa? Sebab yang sedang terjadi ini bukan sekedar hanya di negara kita, tapi seluruh dunia sedang mengalami yang namanya tekanan, kesulitan. Ada sebuah kondisi di mana perekonomian sedang tidak baik-baik saja. Kemarin ya beberapa waktu yang lalu saya kan ikut di komunitas juga Facebook, ada komunitas ya kita tidak usah jauh-jauh lah, komunitas tentang orang-orang Lumajang. Mereka ada salah satu orang yang memposting toko-toko yang tutup di Lumajang kota, Bapak Ibu. Di jalan besar, Jalan Panglima Sudirman dan jalan kedua, itu ada banyak toko-toko yang dulunya kita kenal, ya, menjadi toko-toko yang sering kali kita datang untuk membeli produk-produk yang mereka jual, tetapi hari ini toko-toko itu pada tutup semua. Dan kalau dihitung dengan orang yang memposting ini, kurang lebih sekitar ada 20-an lebih toko-toko yang sudah tutup di jalan raya loh, di jalan besar yang seharusnya ini menjadi pusat keramaian, pusat jujukan orang-orang akan datang bertransaksi, tetapi faktanya oleh karena situasi kondisi keadaan ekonomi yang semakin tidak baik-baik saja, maka toko-toko yang termasuk toko-toko besar ini tutup Bapak Ibu. Bahkan yang terakhir saya dengar ada toko yang sering kali dulu saya beli, ya baju-baju dan kaos-kaos karena toko ini cukup besar di Lumajang, ya adanya di perempatan ST, Bapak Ibu pasti tahu lah, itu tutup juga Bapak Ibu. Ini artinya apa? Bahwa situasi kondisi keadaan ini hari-hari ini itu sedang tidak baik-baik. Ada banyak orang sedang mengalami keadaan tekanan, kesulitan di dalam kehidupan mereka. Bahkan kemarin Bapak Ibu, saya telepon teman saya punya sahabat di Surabaya, ya seorang pengusaha di bidang penggulungan dinamo.
Ya, bukan dinamo yang kecil-kecil, tapi dinamonya itu mesin-mesin perusahaan-perusahaan besar seperti mesin kapal, ya, mesin pabrik-pabrik. Jadi dinamonya itu seperti truk gedenya. Ya. Ini teman sangat sukses di bidang itu karena setiap kali gulung dinamo itu ongkosnya bisa puluhan juta bahkan sampai ratusan juta. Ini ceritanya dia. Ya, beberapa waktu yang terakhir ketemu dengan saya, dia cerita kalau dia buka ya, tempat-tempat untuk bengkelnya yang dulunya cuma satu, sekarang ada di beberapa kota. Ya, karena saking ramenya. Ya, tetapi kemarin pada waktu saya tuh kok kangen ya, kepingin telepon. Akhirnya saya telepon. Saya tanya gimana kabarnya, karena beliau ini beberapa waktu yang lalu baru menikah dan baru punya anak, mungkin usianya sekitar 2 tahunan lah ya. Nah, pada waktu saya ngomong bagaimana kabarnya, akhirnya dia cerita dan saya kaget sekali. Kenapa? Dia cerita, doakan aku. Loh, kenapa, bro? Karena gudangku atau bengkelku yang pertama itu sedang dalam proses pelelangan, dia ngomong. Loh, kok bisa? Iya, kok situasi ini, kondisi ini, keadaan hari ini seperti ini. Persaingan juga semakin ketat. Cari nasabah pun tidak mudah seperti dulu. Bahkan yang terakhir saya dengar juga dari beliau, beberapa bulan yang lalu sebelum memasuki tahun ini Bapak Ibu, ya ada orang-orang kepercayaannya itu yang mengkhianati dia. Ya, menjual seluruh rahasia-rahasia perusahaan yang ada, sehingga akhirnya teman saya ini mengalami kerugian miliaran, bahkan sampai belasan miliar kalau menurut ceritanya. Dan puncaknya kemarin dia cerita bahwa satu-satunya gudang yang dia miliki yang terakhir, ya bengkelnya itu sedang ada masuk di dalam pelelangan. Ya. Sehingga dia cerita, aku hari ini betul-betul habis-habisan. Terus saya mulai berpikir, iya ya, kasihan ini dulunya masih bujangan sukses, tapi setelah masuk dalam rumah tangga, ya punya istri dan punya anak yang usianya baru 2 tahunan gitu, tapi mengalami sebuah proses keadaan yang tidak baik. Pada waktu itu dia cerita menggebu-gebu Bapak Ibu, saya belum sempat untuk ngomong memberikan nasihat karena situasinya saya pengen ketemu sebetulnya. Tapi satu hal yang saya titipkan, bro, tetap kuat ya dalam Tuhan, jangan tinggalkan Tuhan, tetap percaya dan beriman kepada Tuhan. Oke kok, siap. Dia bilang seperti itu. Setelah selesai Bapak Ibu saya mulai berpikir, iya ya, hari-hari ini betul-betul banyak orang yang sedang mengalami tekanan. Ya, kehidupan. Kalau kita sedang mengalami situasi seperti ini, kalau kita berespon salah, itu ada banyak dampak akibat buruknya, negatifnya. Ya, seringkali kita mendengar ada banyak pengusaha-pengusaha ataupun orang yang sedang mengalami keadaan yang tidak baik, mereka karena berespon salah, mereka stres. Ya. Mereka menjadi orang yang mengalami gangguan dalam kejiwaan, dalam arti kata itu ya tidak bisa fokus ya kan, kalau sejak ngomong itu bisa ngalor ngidul karena situasinya tidak nyaman, karena ada tekanan. Yang kedua, bisa mengalami sebuah problem dalam rumah tangganya. Contohnya, kalau misalnya seseorang ya keluarga pengusaha yang diberkati Tuhan dulunya, tapi harian ini mereka sangat terpuruk dalam hal keuangan, bisa seringkali terjadi pertengkaran antara suami dan istri dan ujung-ujungnya mereka mengalami perceraian. Ini keadaan-keadaan yang bisa memungkinkan terjadi kalau kita berespon salah. Bahkan Bapak Ibu, ada yang lebih parah lagi. Ada yang tidak kuat menghadapi situasi kondisi keadaan seperti ini, mereka ngambil langkah yang sangat-sangat merugikan, yaitu bunuh diri. Ya. Dan ujung-ujungnya pasti masuk neraka. Ya. Dan ada banyak orang-orang yang mengalami seperti itu. Ya. Karena mereka tertekan, karena mereka menghadapi kesulitan, mereka tidak kuat, dan mereka responnya salah, maka mereka mengalami keadaan-keadaan yang jauh lebih sulit Bapak Ibu. Dan sore hari ini kita mau belajar apa yang harus kita lakukan pada waktu semua itu Tuhan izinkan terjadi. Kita akan buka terlebih dahulu di dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Ya, ayat yang pertama. Ya. 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang pertama. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Ini adalah nasihat ya, yang diberikan untuk kita semua. Supaya apa? Supaya kita tetap kuat oleh karena kasih karunia. Bukan oleh karena kuat karena kita mampu, oleh karena kita hebat, oleh karena kita punya pengalaman yang bagus, kita punya orang yang backing kita, ada orang-orang yang kuat di belakang kita. Tetapi kita kuat oleh karena kasih karunia. Lanjut.
Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. 3, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Lanjut. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. 5, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Yang ke-6, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Bapak Ibu, nanti direnungkan kembali, dibaca ulang lagi di rumah dan minta supaya Roh Kudus akan memberikan tuntunan dari ayat-ayat yang sudah kita baca bersama sore hari ini. Yang pertama tadi dikatakan dalam 2 Timotius pasal yang kedua, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Ini adalah nasihat ya, untuk kita semua hari-hari ini. Kalau Tuhan izinkan ada tekanan, kesulitan yang begitu besar, ya, yang mungkin bisa membuat kita ini kalau tidak hati-hati dan berespon salah, kita bisa mengalami kehancuran seperti yang saya sampaikan tadi. Tetapi firman Tuhan sore hari ini mengajar setiap kita respon yang seperti apa yang harus kita miliki supaya kita tetap kuat dan mampu untuk kita bisa menyelesaikan setiap persoalan yang sedang kita hadapi. Yang pertama dikatakan tetap kuat oleh karena kasih karunia dalam Kristus Yesus. Kita harus tahu Bapak Ibu bahwa kita tidak pernah sendiri menghadapi apapun yang terjadi sepanjang kita hidup ada di muka bumi ini. Sepanjang kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, percayalah bahwa Dia yang akan senantiasa menyertai di dalam setiap langkah kehidupan apapun bentuk yang sedang kita alami. Tetap kuat. Ya, ini nasihatnya. Di dalam kasih karunia Kristus Yesus. Kita mau belajar ada 3 perkara ya, kita harus miliki dalam hidup ini supaya kita bisa tetap kuat. Yang pertama dikatakan di sana bahwa ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Jadi yang pertama supaya kita ini tetap kuat pada waktu menghadapi kondisi keadaan yang tidak enak tadi itu. Yang pertama kita harus menjadi seperti seorang prajurit. Tadi dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayatnya yang ketiga dan keempat. Itu nasihat dari Paulus kepada setiap kita. Supaya kita tetap kuat, kita harus menjadi seperti seorang prajurit. Ya, kita sore hari ini belajar sedikit aja. Nanti Bapak-Ibu bisa cari tahu ya di Google ataupun cari tahu bagaimana sih perjuangan seorang prajurit mulai dari dia sekolah sebagai seorang prajurit sampai betul-betul menjadi seorang tentara, ya, baik itu angkatan darat, angkatan laut ataupun angkatan udara, itu ada sekolahnya. Mereka mengalami tekanan, mereka mengalami latihan-latihan yang sedemikian berat sampai akhirnya mereka lulus dan mereka menjadi seorang prajurit. Dan firman Tuhan ngajari kita supaya kita ini tidak menjadi orang yang lembek, orang yang gampang menyerah, orang yang gampang mutung, baperan pada waktu diizinkan ada sesuatu yang menekan hidup kita, kita mulai merengek kepada Tuhan. Tetapi firman Tuhan katakan sore hari ini mengajar, melatih kita, menasihati kita supaya apa? Supaya kita menjadi seperti seorang prajurit. Ya. Yang pertama sebagai seorang prajurit dikatakan di sana rela menderita ataupun rela berkorban. Bapak Ibu, kalau kita sudah lulus ya, dari angkatan-angkatan di mana kita ada dan menjadi seorang tentara, baik itu angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, pada waktu kita ditugaskan untuk maju ke medan perang, yang pertama yang harus dimiliki, mereka punya mental untuk siap menderita, siap berjuang mati-matian Bapak Ibu. Sudah tidak memikirkan lagi hal-hal yang ada di belakang tentang kebutuhan-kebutuhan rumah tangganya, itu tidak perlu khawatir, sebab itu sudah dipikirkan oleh negara. Ya. Kita lihat bahwa orang-orang yang maju perang, ya, itu prajurit-prajurit tidak perlu memikirkan tentang dapurnya ngepul atau enggak, anakku sekolah atau enggak, karena semua itu sudah dipikirkan oleh kesatuannya dan semua itu sudah dipikirkan oleh negara. Ya. Tetapi yang harus kita miliki sebagai seorang prajurit itu, kita siap dan rela menderita. Ya. Kita buka dalam Filipi 4 ayat yang ke-13. Filipi 4:13. Ya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya, kita perlu tahu Bapak Ibu. Sekali lagi kita tidak pernah sendiri. Ya. Kita punya Tuhan yang sangat perhatian dengan setiap kita. Pada waktu kita sedang ada di dalam situasi kondisi yang tadi itu sulit, ada tekanan. Kalau kita menjadi seperti seorang prajurit, kita harus rela
menderita. Ya. Tidak enak kita ngalami proses yang tidak baik itu kan pasti nggak enak Bapak Ibu. Kalau prosesnya itu diberkati, ya kan, usaha lancar, anak-anak semua dalam keadaan baik-baik dan sehat semua. Kalau kita mau butuh sesuatu, membeli uang ada tersedia, itu kan keadaan yang baik-baik, kita tidak perlu menderita. Tapi keadaan yang menderita itu kalau keadaan yang tidak baik, usaha sedang mengalami keadaan yang merosot turun, uang nggak ada, anak mau sekolah, butuh ini, butuh itu, tidak punya uang, itu keadaannya kan keadaannya nggak enak. Lah kita harus siap menderita pada waktu seperti itu. Sebab apa? Sebab Tuhan yang memberikan kekuatan kepada setiap kita supaya kita sanggup untuk menanggungnya. Bahkan Bapak Ibu, Yesus sendiri pada waktu ada di muka bumi, pada waktu dia akan menyelesaikan karya penyelamatan bagi seluruh umat manusia termasuk saudara, Yesus pun mengalami kondisi ataupun keadaan yang tidak nyaman, ada tekanan, ada aniaya, situasi kondisi yang tidak sesuai dengan hatinya. Tetapi Yesus telah memberikan contoh kepada setiap kita. Hati seorang prajurit ada dalam kehidupan Yesus. Aku akan menyelesaikan sampai akhir hidupku. Aku siap menderita seperti seorang prajurit. Yang kedua, sebagai seorang prajurit itu harus memiliki sikap hati yang fokus kepada komandannya. Jadi komandannya, orang yang menjadi pemimpinnya, memerintahkan apapun seorang prajurit tidak bisa berkata tidak. Meskipun resikonya sangat tidak baik. Resikonya kematian sekalipun, tetapi seorang komandan yang memberikan perintah kepada prajuritnya, harusnya prajurit melakukan. Dia harus fokus betul kepada komandannya. Demikian juga dengan setiap kita Bapak Ibu. Di situasi kondisi keadaannya seperti apapun juga kita mau tetap fokus kepada Tuhan. Cinta kita tidak luntur, kasih kita tidak luntur. Kalau kita selama ini mengasihi Tuhan dengan mengekspresikan melayani Tuhan, jangan sampai pada waktu terjadi tekanan kesulitan dalam hidup kita mulai undur diri dari pelayanan. Jangan Bapak Ibu, fokus terus kepada Tuhan. Ya. Percayalah bahwa semua yang ada dalam hidup ini itu ada waktunya, ada batas selesainya Bapak Ibu, ada batas finishnya. Percaya. Makanya oleh sebab itu pada saat sore hari ini kembali lagi kita mau belajar Bapak Ibu. Untuk kita ini berespon dengan benar. Kita harus betul-betul mau menjadi seperti seorang prajurit. Ya. Yang kita mau rela menderita kalau memang itu Tuhan izinkan. Ya. Kalau kita dikatakan murid Yesus, terus kita tidak pernah mengalami penderitaan seperti yang Yesus alami, apakah kita boleh dikatakan sebagai seorang murid? Yang namanya murid itu kan gurunya. Betul enggak? Ya kan. Jadi kalau kita misalnya Yesus sendiri pernah dikhianati, kalau kita pernah dikhianati jangan ngeres ulo, jangan kita bersungut-sungut, jangan kita kecewa. Sebab apa? Yesus sendiri sebagai guru ya, itu dikhianati oleh muridnya. Yang 3,5 tahun hidup bareng 24 jam, makan bareng, apa yang dimakan oleh Yesus, dimakan oleh murid-muridnya, tidurnya sama ya. Situasi keadaan yang dialami sama, tetapi suatu ketika Yesus pun mengalami dikhianati, kondisi keadaan yang tidak baik, yang tidak nyaman, ada tekanan. Tapi Yesus pun tetap dia fokus kepada komandan yang adalah Bapaknya untuk menyelesaikan tugas kerajaan dalam hidupnya. Demikian juga dengan setiap kita. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, yang pertama, rela menderita. Sepanjang itu adalah rencana Tuhan, kehendak Tuhan. Lakukan dengan sungguh-sungguh dan tetap fokus kepada Tuhan. Maka saya percaya ada kekuatan yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Yang kedua, kita lihat di dalam 2 Timotius pasal yang kedua tadi itu, di ayatnya yang ke-5. Dikatakan di sana seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Yang kedua, supaya kita tetap kuat menghadapi tantangan dalam hidup ini, Paulus menasehatkan buat setiap kita, jadilah seperti seorang olahragawan. Kenapa ini dinasihatkan buat setiap kita? Kita melihat bahwa seorang olahragawan itu dia akan mampu menghadapi pertandingan demi pertandingan, perlombaan demi perlombaan, karena mereka sudah memiliki gaya hidup yang sudah terproses, menjadi orang yang betul-betul disiplin Bapak Ibu. Sebelum maju bertanding, sebelum maju berlomba, seorang olahragawan pasti dia fokusnya itu untuk tetap disiplin, latihan secara konsisten. Nggak, kalau misalnya seorang olahragawan yang sering juara Bapak Ibu, itu enggak, hidupnya santai. Hidupnya bukan orang yang tidak teratur.
Ya bangun tidurnya tengah malam, bangunnya nanti siang, ya tidak perlu latihan, makannya pun tidak dijaga, tidak demikian. Tapi seorang olahragawan yang betul-betul dia punya tujuan untuk meraih mahkota ataupun meraih piala, ya, untuk mencari prestasi, dia pasti akan disiplin untuk betul-betul melatih dirinya. Bangun lebih awal, latihan. Ya. Hari-hari ini Bapak Ibu, ya itu ada banyak orang yang mulai sadar tentang hidup sehat, sehingga ada banyak orang yang hari ini mulai, kalau dulu ya suka olahraga, sekarang mulai suka olahraga. Ya ada banyak Bapak Ibu, ya saya seringkali, ya bahkan saya di lingkungan keluarga kami saja, adik saya ini mulai setiap minggu itu ya dari Surabaya itu ke Pandaan, naik gunung. Ya bahkan keponakan-keponakan saya itu sekarang ikut lari Bapak Ibu. Ya termasuk anak dari Bapak Ibu Gembala di tempat ini, yang dulunya olahraga badminton tapi sekarang ini karena ingin ikut-ikutan kokonya, dia pingin mempersiapkan diri ikut nanti maraton. Ya, saya kemarin nanya-nanya latihannya hampir tiap hari pergi ke Lumajang untuk lari di alun-alun. Saya tanya sudah berapa kilo? 15 kilo. Loh, kok cepet sih? Baru beberapa waktu sudah 15 kilo. Ya, kepingin ikut nanti ada maraton yang 21 kilo. Ya, ini akan dilatih. Akan terlihat hasil akhirnya. Bagi orang-orang yang mendisiplin diri untuk latihan dengan sungguh-sungguh dibandingkan dengan orang lain, mereka pasti akan mendapatkan hasil yang pasti lebih baik. Makannya dijaga, pola tidurnya dijaga. Coba cari tahu nanti, ya di Google lagi. Cari tahu, ya, setiap orang-orang yang punya prestasi di bidang olahraga dan mereka itu secara periodik, ya, berterus-terusan menjadi juara. Kalau kita mau pelajari hidupnya pasti disiplinnya pasti sangat tinggi. Ya seperti siapa itu? Ronaldo. Ya pemain bola, bukan pemain bola itu maksudnya pemain bola bekel bukan ya. Semakin main sepak bola itu terkenal dengan mencetak gol banyak gitu ya. Dia setiap hari melatih menendang itu bisa ratusan bahkan ribuan kali supaya itu semakin tajam feelingnya dia. Perlu dilatih Bapak Ibu. Ya. Oleh sebab itu biarlah sore hari kita juga mau belajar supaya kita tetap kuat, tangguh di dalam pertandingan kehidupan kita pada waktu kita sedang mengalami tekanan, kesulitan, biarlah kita akan bersikap seperti seorang olahragawan yang disiplin. Tetapi ada ayat, tidak perlu kita buka karena waktunya, itu ada yang berkata bahwa latihan badani itu terbatas, tetapi latihan rohani itu lebih bermanfaat untuk sekarang maupun pada waktu kita kembali pulang dalam kerajaan surga. Oleh sebab itu pada saat sore hari ini saya kepingin, mari tidak sekedar olahraga untuk menjaga kebugaran kita, tetapi menjadi olah roh, ya, menjadi orang-orang yang disiplin untuk beribadah. Sebab tanpa engkau mendekatkan diri kepada Tuhan lewat ibadah-ibadah yang ada, kita pun tidak akan pernah mampu menghadapi tantangan dalam hidup ini. Tetapi kalau kita mendisiplin diri seperti seorang olahragawan, tapi olahragawan rohani, yaitu yang pertama mendisiplin diri untuk tidak menjauhkan diri dari pertemuan ibadah yang ada. Ya, kalau di gereja kita ada ibadah minggu pagi jam 6, ada ibadah tengah minggu di hari Rabu setengah 6, ada worship at home seperti sore hari ini. Ikutin Bapak Ibu, itu adalah mendisiplin diri untuk kita terus-menerus mendekatkan diri dengan cara kita mendengarkan firman Tuhan, memberikan pujian penyembahan bagi Tuhan. Itu pasti manfaatnya itu tidak sekedar kita nikmati hari ini, tapi juga nanti pada waktu kita kembali pulang di dalam kerajaan surga. Yang kedua, kita juga harus mendisiplin diri di dalam jam-jam doa kita. Ya. Tidak sekedar pada waktu kita butuh Tuhan, pada waktu kita sedang berdoa, bergumul, meminta sesuatu, terus kita menjadi orang yang sangat aktif berdoa, tapi pada waktu kita merasa tenang, santai, kita tidak datang kepada Tuhan, tetapi kita mau belajar, persiapan kita seperti seorang olahragawan, yang terus-menerus kita konsisten, disiplin untuk berdoa, membangun keintiman dengan Tuhan. Dan yang ketiga, kita juga harus mendisiplin diri untuk membaca, merenungkan, dan mempraktekkan firman Tuhan. Itu yang kedua yang Paulus pesankan atau nasihatkan buat setiap kita supaya kita tetap kuat menghadapi tekanan kesulitan dalam kehidupan ini. Yang pertama tadi menjadi seperti seorang prajurit, yang kedua menjadi seorang olahragawan. Yang ketiga, yang terakhir, ya, kita lihat di dalam ayat yang ke-6. Ya. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Yang ketiga, hendaklah kita menjadi seperti seorang petani. Ya kenapa ini dinasihatkan bagi setiap kita? Karena karakter seorang petani yang sesungguhnya mereka itu akan bekerja keras.
Kita tahu kan petani-petani tidak sekedar mereka itu punya tanah terus disiram dengan air terus ditaburi, enggak. Mereka akan betul-betul bekerja keras untuk memangkas rumput-rumput yang ada. Istilahnya menyiangi rumput-rumput, terus mengolah tanahnya. Bisa dengan bajak ataupun dengan cangkul. Panas-panasan di siang hari, kena langsung matahari, enggak peduli, dia betul-betul kerja keras sebab dia pingin nantinya pada waktu benih ditaburkan, dirawat sampai betul-betul menghasilkan buah. Ya, panen Bapak Ibu. Demikian juga dengan setiap kita. Kalau sampai Tuhan izinkan, ya, kita mengalami tekanan, kesulitan dalam hidup ini, hendaklah kita bertindak seperti seorang petani yang mau tetap bekerja keras, tidak mutung Bapak Ibu. Tapi kita mau tetap bekerja di ladangnya Tuhan, kita mau tetap melayani Tuhan, kita mau tetap melakukan aktivitas rohani kita mau tetap melakukan apapun yang Tuhan percayakan dalam setiap kehidupan kita. Kita tidak berhenti, tapi kita terus bekerja, kita membajak, kita melakukan apa yang harus kita lakukan sampai betul-betul panen itu terjadi. Yang kedua yang perlu kita ketahui, karakter dari seorang petani selain dia seorang pekerja keras, dia sabar, dia ulet, dia juga harus terus menabur benih yang ada. Kalau seorang petani yang dia mengalami gagal, terus tidak mau menabur lagi, berarti ini bukan petani yang sesungguhnya. Yang namanya petani, dia tidak akan pernah putus asa. Setelah dia bekerja keras menyiapkan lahan dan sebagainya, di masa-masa yang sulit sekalipun, dia tetap menabur. Seperti kata firman Tuhan, Bapak Ibu bisa baca di dalam Kejadian pasal yang ke-26 ayat yang ke-12, sebagai ayat yang terakhir dan ayat penutup. Kejadian 26 ayat yang ke-12. Ya. Maka menaburlah Ishak di tanah itu dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Ini kalau Bapak Ibu baca seutuhnya, ini situasi di mana pada zaman itu di tanah di mana Ishak berada itu mengalami kekeringan, masa-masa paceklik, sulit. Tapi firman Tuhan katakan di situasi yang sulit sekalipun Ishak ini tetap menabur benih. Karena dia menabur benih, dia tetap percaya kepada janji Tuhan dan dia tetap merawat tanah di mana benih itu ditabur, bekerja keras, ulet, ya, sabar, menantikan, merawat sampai akhirnya betul bahwa benih yang ditabur oleh Ishak itu akhirnya bertumbuh dan menghasilkan buah. Dan firman Tuhan katakan di tahun yang sama Ishak diberkati 100 kali lipat dan dia menjadi orang yang sangat kaya. Ya. Demikian juga dengan setiap kita, jangan berhenti menabur kebaikan. Yang namanya menabur tidak melulu uang, tapi bisa jadi perhatian, bisa berarti nasihat, menguatkan orang lain, itu taburan-taburan tentang hal yang baik. Jangan karena kita mengalami satu kondisi keadaan yang tidak baik, ada tekanan, ada kesulitan, terus kita lupa. Ada orang yang datang kepada kita, mereka minta dinasihati, kita tidak bisa menguatkan mereka. Jangan Bapak Ibu, kita mau menjadi seperti seorang petani yang terus menabur kebaikan, menabur perhatian, menabur nasihat-nasihat, menguatkan orang lain, mendoakan orang lain. Kalau kita disuruh Tuhan untuk menabur dalam hal keuangan pun sekalipun kita dalam keadaan kesulitan di dalam usaha pekerjaan kita, tetap lakukan. Sebab di tahun itu juga kata firman Tuhan, engkau pasti akan mengalami panen dan diberkati Tuhan dengan cara yang luar biasa. Sekali lagi Bapak Ibu, sebagai penutup saya mau katakan, apapun kondisi, keadaan yang Tuhan izinkan terjadi, seberapa besar dan seberapa berat tekanan itu bukan menjadi ukuran di mana engkau mengalami gagal dan kuat. Tetapi yang membuat engkau gagal dan kuat itu respon hatimu. Sepanjang engkau berespon benar di hadapan Tuhan, pasti Tuhan akan memunculkan engkau seperti rembang di tengah hari. Oleh sebab itu, sebab firman Tuhan katakan, Tuhan yang menyediakan kekuatan buat setiap kita. Oleh sebab itu sore hari ini sesuai dengan nasihat Paulus, jadilah seperti seorang prajurit yang rela menderita dan fokus kepada komandannya. Yang kedua, jadilah seperti seorang olahragawan yang mendisiplin diri untuk mendekatkan diri kepada Tuhan lewat ibadah-ibadah kita, lewat jam-jam doa dan merenungkan firman Tuhan. Dan yang ketiga, menjadi seperti seorang petani yang mau bekerja keras dan mau tetap belajar untuk menabur yang terbaik di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita mau tundukkan kepala di hadapan Tuhan sore hari ini. Haleluya. Kembali Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan bersama sore hari ini. Kami tahu ada banyak orang yang mengalami Tuhan, bukan kami saja. Kalau kami mendengar kesaksian demi kesaksian, informasi demi informasi,
Ada banyak orang-orang di luar sana, baik itu anak-anak Tuhan ataupun orang-orang yang tidak kenal Tuhan sekalipun, mereka juga mengalami kondisi keadaan yang sama hari-hari ini. Ada tekanan, ada kesulitan Tuhan, kondisi keadaan yang tidak baik. Tapi yang membuat jadi beda itu, kalau kami tetap ada di dalam rencana besar-Mu Tuhan, kami mau meresponi dengan baik setiap kondisi keadaan yang ada, seperti renungan firman Tuhan sore hari ini. Kami mau belajar untuk tetap kuat Tuhan menghadapinya, dan kami mau melakukan seperti nasihat yang diberikan oleh Paulus, untuk kami menjadikan diri kami seperti seorang prajurit, menjadi seperti seorang olahragawan, dan menjadi seperti seorang petani Tuhan. Biarlah kami mau praktekkan firman-Mu sore hari ini, supaya kami berkemenangan di hari-hari mendatang. Terima kasih buat firman-Mu. Mari jemaat Tuhan, kalau ada di antara saudara yang hari ini sedang dalam keadaan tubuh yang kurang baik, ada sakit penyakit di bagian tubuhmu, mari pegang dengan tangan kirimu dan tangan kananmu, angkat di hadapan Tuhan. Saya akan berdoa buat setiap kita sore hari ini. Bapa, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat, dan Engkau melihat Tuhan tangan kiri mereka yang melihat, yang memegang bagian-bagian tubuh yang sakit. Kami berdoa sesuai dengan janji firman-Mu, bahwa Engkau telah menyediakan bilur-Mu bagi setiap kami anak-anak-Mu, bahwa sakit penyakit apapun juga yang ada dalam tubuh kami pasti disembuhkan. Tidak ada batasan Tuhan, penyakit ringan ataupun penyakit berat, sepanjang kami percaya bahwa bilur Yesus itu menyembuhkan, maka kami pasti akan mengalami penyembuhan. Dan kami percaya karena tubuh kami adalah bait Allah, di mana roh Allah itu tinggal di dalamnya, maka sakit penyakit tidak punya hak atas tubuh kami. Dan kami yakin dan percaya dalam waktu dekat pemulihan secara sempurna itu terjadi dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat ini. Kalau engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan taat melakukannya setiap hari, maka keluar masukmu diberkati oleh Tuhan. Di desa, di kota, dimanapun Tuhan tempatkan diberkati. Sawah ladangmu diberkati, peternakanmu diberkati, perikananmu diberkati. Apapun yang kau kerjakan dan kau usahakan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Bagi para pelajar, engkau menjadi orang-orang yang cerdas, diberkati Tuhan. Engkau 10 kali lipat lebih dibandingkan dengan teman-temanmu. Dan apapun yang kau kerjakan dibuat berhasil. Engkau tetap naik, tidak turun, jadi kepala dan bukan ekor. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.